Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8, mata kuliah manajemen data, kali ini ingin membahas mengenai uji regresi linear sederhana. Kelompok 8 sendiri beranggotakan Wafa Haniyati Zahra, Sania Izil Askia, Abdullah Hamdan Wafi, Fahra Gistafani, dan Salsabila Safa. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pengertian regresi linear sederhana. Tujuan regresi linear sederhana, langkah-langkah melakukan regresi linear sederhana, aplikasi regresi linear sederhana, interpretasi regresi linear sederhana, dan cara menyajikan uji hasil analisis regresi linear sederhana. Pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah regresi linear yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Ini menurut Sugiono tahun 2011. Persamaan regresi linear sederhana merupakan model persamaan antara dua variabel, yaitu variabel independen atau prediktor X dengan variabel dependen atau respons Y yang digambarkan secara garis lurus, di mana pada hubungan linier, perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Persamaan untuk model regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sebagai variabel terikat atau variabel dependen, X sebagai variabel bebasnya, A sebagai intercept yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. Dan B adalah slope, yaitu perubahan rata-rata Y terhadap perubahan satu unit X. Koefisien A dan B adalah koefisien regresi, di mana nilai A dan B dapat dicari menggunakan persamaan berikut. Nah, dalam uji regresi linear sendiri ada yang disebut dengan koefisien determinasi. Menurut Kuncoro 2013, uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat berada pada rentang angka 0 dan sampai 1. Atau dalam presentasi berada pada rentang 0 sampai 100%. Jika nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang mendekati 0%, artinya semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati 100%, artinya semakin kuat kemampuan variabel independen. Syarat atau asumsi uji regresi linear sederhana. Pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Artinya, jika variabel dependen 10, maka variabel independen juga harus 10. Kedua, jumlah variabel bebas 1. Yang dimaksud variabel bebas ini merupakan variabel X atau variabel independen. Ketiga, nilainya berdistribusi secara normal. Langkah yang pertama yaitu uji normalitas. Pertama-tama, entry data pada SPSS, kedua, klik analyze, deskriptif statistik, dan explore, lalu masukkan variabel X dan Y pada kolom dependent list, klik plots, lalu centang histogram dan normality plot with test, lalu klik continue dan klik OK untuk mengetahui outputnya. Langkah yang kedua yaitu uji regresi linear sederhana. Pertama-tama, klik menu Analyze, lalu Regression dan Linear, pindahkan variabel Y ke box dependen dan variabel X ke box independen, lalu klik tombol Statistik untuk menampilkan kotak dialog Linear Regression Statistik. Pada kotak dialog Linear Regression Statistik, pencet Estimate, Model Fit, dan Deskriptif, lalu klik Continue dan klik OK untuk menampilkan output.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam interpretasi regresi linear sederhana. Nah, apa sih yang akan dibahas di interpretasi ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita akan menginterpretasi analisis dari hasil tabel model Sumari. Tabel model Sumari di atas, kita dapat melihat bahwa nilai R-nya yaitu 0,917 dengan nilai R2 berupa 0,841. Dengan angka di atas ini, nilai R2 lebih dari 0,5 dan mendekati angka 1. Artinya ada pengaruh yang sangat kuat antara berat badan dengan tekanan darah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam interpretasi analisis tabel ANOVA. Dalam tabel ANOVA ini kita dapat melihat bahwa nilai signifikasinya yaitu adalah 0,0 atau di bawah angka 0,05. Ini membuktikan bahwa H0 ditolak, artinya ada pengaruh erat antara tekanan darah dengan berat badan. Kita akan membahas terkait interpretasi analisis tabel koefisien. Dalam tabel koefisien ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai konstanta atau nilai A sebesar 80,840 dengan nilai koefisien regresi atau nilai B sebesar 0,755 dengan nilai T diketahui sebesar 9,842. Nah, nilai ini nanti akan dibahas. Selanjutnya yaitu cara menyajikan hasil analisis uji regresi linear sederhana. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini, di mana hubungan berat badan terhadap tekanan darah itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Bisa dilihat yaitu R sama dengan 0,917 dan berpola positif. Oleh sebab itu, semakin bertambah berat badan seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Semakin kenaikan berat badan 1 kg akan meningkatkan 0,755 tekanan darah. Nilai koefisien determinasinya itu sebesar 0,841 yang artinya variabel berat badan dapat menerangkan 84,1% variasi tekanan darah. Lalu hasil uji statistik regresi linear sederhana yang didapatkan adanya hubungan yang signifikan antara berat badan dan tekanan darah. Nah, bisa dilihat dari p-value-nya yaitu sebesar 0,00. Dapat memprediksi variabel dependennya yaitu tekanan darah dengan variabel independennya yaitu berat badan. Nah, misalkan kita ingin mengetahui tekanan darah jika diketahui berat badan sebesar 60 kg, maka cara kita mengetahuinya yaitu tekanan darah sama dengan 80,840 ditambah 0,75 dikalikan berat badan, yaitu 80,840 ditambah 0,755 dikali 60 dan didapatkan hasil sebesar 126,14. Nah, dari itu jadi kita bisa mengetahui C1 sama dengan 95%. Untuk berat badan 60 kg diprediksi tekanan darahnya adalah di antara 126,14